Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa saya mata kuliah Ekonomi Budaya dan Kearifan Lokal. Alhamdulillah masuk pada pertemuan kedua atau materi pertama, yaitu temanya konsep dan makna kearifan lokal. Dalam materi ini kita akan membahas konsep dan makna kearifan lokal, yaitu kearifan lokal paling dasar dimulai dari pengertian, kemudian ada maknanya, bagaimana, ada ciri-cirinya, ada fungsi, ada bentuk kearifan lokal, bagaimana ruang lingkupnya, dan yang terakhir adalah contoh kearifan lokal. Saya mulai menjelaskan materi pertama pada mata kuliah Ekonomi Budaya dan Kearifan Lokal. Tema kali ini adalah konsep dan makna kearifan lokal. Dimulai dari pengertian kearifan lokal. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal. Wisdom berarti kebijaksanaan dan lokal berarti setempat. Pengertian kearifan lokal yang lain yakni kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Jadi kearifan lokal ini melekat di kehidupan masyarakat, ya, tidak bisa dilepaskan. Tentunya kebijaksanaan atau wisdom tadi berbeda-beda tiap daerah. Lalu ada lagi pengertian kearifan lokal yang lain, yaitu sebagai pengetahuan yang ditemukan masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Jadi kearifan lokal ini maknanya sangat luas. Dia bisa masuk pada perekonomian, budaya, keadaan alam, pariwisata, agama, dan sebagainya, kemudian diintegrasikan. Nah, itu ya, disatukan. Jadi memang terdiri banyak sekali kebijaksanaan atau yang disebut wisdom tadi pada suatu daerah. Lalu ada juga selanjutnya pengertian kearifan lokal menurut para ahli. Ini ada beberapa, saya ada menyantumkan 5. Ada 5 pendapat atau 5 ahli yang memberikan pengertian atau definisi. Yang pertama dari Schwartz, bahwa kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga. Nah, ini ya, menurut Schwartz ini adaan atau terdapatnya suatu kearifan atau kebijaksanaan atau wisdom itu karena sudah melembaga. Nilai-nilai etika, tata cara itu sudah melembaga, sudah ada di suatu masyarakat. Jadi kalau mau menghapus atau menghilangkan itu butuh waktu lama, kemudian butuh pengorbanan, juga bisa disebut juga pertumpahan darah ya, maksudnya sampai segitunya bisa juga apabila kearifan lokal itu mau dihilangkan atau mau dihapus atau diganti, seperti itu. Selanjutnya menurut Pongpit dan Nantasuan, kearifan lokal sebagai pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat turun-temurun antar generasi. Pengetahuan ini menjadi aturan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat ketika berhubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat lain, dan lingkungan sekitar. Ya, ini juga pengertian yang hampir sama, bahwa kearifan lokal ini adalah pengetahuan yang menjadi aturan sehari-hari yang sudah melekat dalam seseorang atau pribadi atau individu berhubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, pendapat selanjutnya adalah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini nanti koreksi ya apabila ada undang-undang terbaru berkaitan dengan kearifan lokal. Kalau saya ini dapatnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Ini sepertinya pengertian kearifan lokal yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi memang kearifan lokal itu luas sekali, ada lingkungan, budaya, pariwisata, ekonomi, agama, semuanya masuk dan diintegrasikan seperti pendapatnya Schwartz tadi. Selanjutnya, pengertian selanjutnya adalah menurut Rahyono. Menurutnya, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal di sini adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain. Ya, jadi itu yang saya sebut tadi, bahwa kearifan lokal tiap daerah itu berbeda. Bisa jadi di Jawa Barat dengan di Jawa Tengah masih sama-sama tentang menanam padi atau menanam bawang merah, tapi ada kearifan lokal setempat yang membedakan antara kedua daerah tersebut. Bisa jadi seperti itu. Yang terakhir, pengertian kearifan lokal menurut Sibarani. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, atau dikatakan bahwa kearifan lokal itu ada pada setiap masyarakat. Jadi ada nilai-nilai luhur masyarakat setempat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Jadi ada suatu tatanan yang harus dilaksanakan. Oh, ini ya tatanan tata cara, budaya, adat istiadat di suatu masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Nanti sabar dulu ya, nanti ada contoh-contohnya di akhir materi ini. Setelah tadi pengertian para ahli, di sini saya juga menyertakan makna kearifan lokal. Kehadiran kearifan lokal bukanlah wacana baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kearifan lokal sebenarnya hadir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal menjadi cermin nyata dari apa yang kita sebut sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup atau way of life yang mengakomodasi kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Itulah cara kita bersikap secara kearifan lokal sebagai upaya penguatan identitas keindonesiaan. Ada revitalisasi kearifan lokal. Hal ini dapat dipahami karena nilai-nilai Pancasila sesungguhnya adalah kristalisasi dari kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat berbagai daerah. Jadi maknanya sangat dalam ini ya, mempelajari ekonomi budaya dan kearifan lokal, tapi kita juga bisa mempelajari Pancasila, negara, perekonomian, budaya, pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi kelihatannya kearifan lokal, tapi maknanya bisa luas sekali, bisa dapat ilmunya banyak dari beberapa hal yang terkait seperti itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri kearifan lokal itu mempunyai kemampuan mengendalikan, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya, dan yang selanjutnya adalah mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Selanjutnya adalah fungsi kearifan lokal. Ini untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian fungsinya bermakna politik. Ini juga ada ya. Oh, ada juga ya kearifan lokal yang bermakna politik. Ada contohnya itu adalah upacara ngangguk marana dan kekuasaan patron klien. Lalu ada juga yang bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat, upacara daur pertanian. Yang selanjutnya fungsinya adalah bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Ini ada moral dan etika yang terkandung dalam kearifan lokal. Lalu bentuk kearifan lokal itu ada dua, yaitu berwujud nyata atau tangible dan yang tidak berwujud atau intangible. Penjelasannya untuk yang berwujud nyata itu ada tekstual, jadi ada teksnya ya memang tertulis,
ada kalender, prasasti gitu. Lalu ada bangunan, arsitektur, candi, cagar budaya ya. Ada misalnya karya seni, ada keris, batik dan sebagainya, itu yang nyata atau tangible. Lalu kearifan lokal yang tidak berwujud atau intangible itu adalah kearifan lokal yang disampaikan atau tidak berwujud, bisa berupa verbal atau turun temurun ya. Contohnya itu petuah, nyanyian, kidung, lalu lagu-lagu tadi ya, sama kayak kidung. Contohnya itu di Bali itu ada kudu di mana ini? Contohnya itu kudu inget kabali gesan ngajadi, manusia bagian dari alam, harus mencintai alam, tidak terpisahkan dari alam. Ini kayaknya bahasa Madura ini ya. Nanti bisa dicari lagi contoh-contoh petuah atau bahasa daerah yang bisa menunjukkan itu contoh dari kearifan lokal yang tidak terberwujud atau intangible. Lalu ruang lingkupnya itu apa saja ya? Tadi sudah disampaikan di atas bahwa sudah mencakup definisi, makna itu ya. Nah, ini ruang lingkupnya itu merupakan fenomena yang luas dan komprehensif ya, sehingga tidak dibatasi oleh ruang. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut, sehingga tidak harus suatu kearifan yang muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan, alam, dan interaksinya dengan masyarakat dan budaya lain. Jadi ruang lingkupnya tadi sangat luas dan komprehensif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mencakup beberapa hal, banyak hal tadi ya. Lalu yang terakhir adalah contoh kearifan lokal. Itu ada banyak sekali, ini saya cuma menyebutkan 3. Nanti setelah ini akan ada kuis untuk yang terkait dengan materi pertama ini ya. Contohnya saya sebutkan, yang pertama adalah awik-awik, itu ada di Lombok Barat dan Bali, yaitu aturan adat yang menjadi pedoman untuk bertindak dan bersikap terutama dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam dan lingkungan di daerah Lombok Barat dan Bali. Yang kedua adalah hutan larangan adat, ada di Riau. Yang ketiga adalah baby. Ini ada di Muara Enim, Sumatera Selatan, yaitu tradisi menanam dan memanen padi secara bersama-sama dengan tujuan agar memanen padi cepat selesai, dan setelah panen akan diadakan perayaan sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang sukses. Demikian tadi penjelasan saya tentang materi pertama pada mata kuliah ekonomi budaya dan kearifan lokal, yaitu tentang konsep dan makna kearifan lokal. Untuk materi ekonomi budaya dan kearifan lokal, untuk materi konsep dan makna kearifan lokal, kuis yang pertama adalah bagaimana definisi kearifan lokal menurut Anda. Jadi menurut kalian sendiri ya. Yang kedua, sebutkan contoh-contoh kearifan lokal yang intangible atau tidak berwujud. Yang ketiga, sebutkan beberapa contoh kearifan lokal di daerah kalian ya, di daerah Anda minimal 3, sebutkan dan jelaskan. Demikian kuis pertama untuk materi konsep dan makna kearifan lokal. Demikian tadi penjelasan materi pertama pada pertemuan kedua mata kuliah ekonomi budaya dan kearifan lokal. Semoga memahamkan kita semua, semoga memberi keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Silahkan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau ditanyakan di grup WA, atau bisa saat perkuliahan langsung di kelas maupun di Google Meet. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.